Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Wahyu Tomo dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Saya doakan semoga sahabat Wahyu dalam keadaan sehat dan semoga keimanannya semakin meningkat dan Allah berikan kita keistiqomahan dalam menyampaikan kebenaran. Dan sholat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Wahyu semuanya, tema bincang bersama sahabat Wahyu kali ini kita akan mengambil tema pemekaran Papua untuk kesejahteraan rakyat, waspadi dibajak oligarki. Baik, namun sebelumnya saya akan mengundang narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, baik. cerah sekali Bang Rocky. Sehat Bang Rocky? Walaupun di luar hujan, kita cerahkan hati. Iya, mungkin ini agak sedikit terganggu suara hujan, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu menjadi kendala. Baik Bang Rocky, tema kita kali ini kita akan membahas pemekaran Papua untuk kesejahteraan rakyat, waspadai dibajak oligarki. Nah, Bang Rocky, kita ketahui bahwa rapat paripurna DPR RI menyetujui 3 rancangan undang-undang terkait Provinsi Baru Papua atau Daerah Otonomi Baru Papua. Nah, legislasi dari DPR dalam hal pemekaran wilayah ini untuk menjamin hak rakyat Papua dan pemerataan pembangunan di bumi cendrawasih tersebut. Undang-undang yang disahkan adalah Undang-Undang Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang Provinsi Pegunungan 30 Juni 2022. Nah, terkait pemekaran Provinsi Papua yang disahkan ini, apakah kebijakan pemekaran Papua ini memang sangat diperlukan, Bang Rocky? Iya, sebelum saya menjawab, saya menyapa dulu seluruh pemirsa ada lagi di negeri. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Amin. Saya kalau bicara pemekaran Papua itu Iya. suatu keniscayaan sebenarnya. Akan luas provinsi Papua itu. Luas pulaunya saya 3,5 kali pulau Jawa. Ini sangat luas. Hanya diurus oleh satu pemerintah provinsi kala itu. Sekarang di 2. Jadi itu tentu sangat jauh dari memadai gitu. Jadi sangat tentang kendali pemerintahnya itu sangat jauh. Sehingga tentu banyak hal-hal yang tidak bisa diurus. Nah, menurut saya ya kebijakan pemekaran ini sangat penting untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, memperpendek waktu juga untuk pelayanan, mempercepat pelayanan dan juga sekaligus mempermurah pelayanannya. Kita tahu di Papua begitu mahal biaya perjalanannya atau pergeseran dari satu tempat ke tempat lain, hampir semua daerah menggunakan pesawat terbang. Saya kebetulan lahir di Merauke, di ujung timur Papua itu. Jadi saya tahu persis lah bagaimana perasaan kita di sana, perekonomiannya gimana, kesulitan kita bagaimana, merasa terisolir dan seterusnya. Jadi kita berharap sih pemekaran ini menjadi perubahan baru, angin segar untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. Tentu memang harus hati-hati karena bisa saja pemekaran ini yang lebih diuntungkan bukan rakyatnya, bisa jadi hanya menguntungkan pejabatnya atau bahkan mungkin kelompok oligarki tertentu atau bahkan para pengusaha asing dan asing nih mungkin diuntungkan. Justru malah rakyat Papua yang tetap dengan kondisi yang seperti dulu lagi. Nah, itu yang perlu kita ingatkan. Begitu Bung Wahyu. Baik, Bang Rocky, kita ketahui bersama bahwa banyak tanggapan baik dari tokoh, pakar, politisi gitu. Saya ambil satu contoh di jawapost.com tanggal 21 Mei 2022 bahwa rencana pembentukan DOB atau Daerah Otonomi Baru atau pemekaran Provinsi Papua ini mendapat dukungan bahwa program ini diyakini mampu mengakselerasi pembangunan dan memperluas jangkauan pelayanan birokrasi pemerintah.
Nah, pengamat politik Papua Frans Maniagasi mengatakan nilai rasionalitas orang asli Papua atau OAP untuk memahami nilai-nilainya sendiri pun mesti diberikan ruang. Nah, dengan demikian pemekaran wilayah tidak mencabut OAP dari nilai-nilai dan akar budayanya. Karena pengalaman empiris menunjukkan pemekaran wilayah selama ini membawa perubahan yang signifikan terhadap kemajuan fisik. Nah, menurut beliau seperti itu, Bang Rocky. Apa tanggapan Bang Rocky? Ya, memang setidaknya terjadi perubahan fisik dan tentu dari perubahan fisik dan budaya juga kita berharap ada peningkatan kesejahteraan. Nah, memang selama ini kan Papua itu begitu apa jauh tertinggal dengan daerah-daerah lain ya dibandingkan daerah lain. Apalagi kalau kita lihat daftar provinsi termiskin, Papua di urutan 10 besar dan 10 besarnya paling awal lagi kan Papua dan Papua Barat. Saya pikir dengan ke SDA, sumber daya alam, kekayaannya yang begitu berlimpah, tidak layak kalau Provinsi Papua menjadi daerah provinsi yang termiskin gitu. Nah, saya pikir ini perlu ada perubahan. Nah, kalau tadi dibilang memperpendek rentang kendali pemerintahan itu betul itu. Karena selama ini kalau kita ukur, misalnya ada urusan ke provinsi, kita harus terbang beberapa jam. Misalnya kalau dari Merauke ya 1 jam lebih lah. Kalau dari Nabire ke Jayapura juga 1 jam lebih. Harus terbang dan kan tidak setiap saat ada pesawat. Dan dengan terbang itu biayanya sangat mahal. Dengan adanya provinsi baru, maka orang yang tinggal di pesisir selatan Papua, misalnya di Merauke, Asmat, dan seterusnya, itu tidak harus berurusan ke Jayapura lagi yang harus terbang dengan pesawat dan biayanya cukup mahal. Nah, mereka nanti kalau ada ibu kota provinsi di situ, mereka cukup ke Merauke saja, misalnya gitu. Jadi jelas pasti lebih dekat urusannya, pelayanannya juga akan lebih cepat kalau karena dekat jaraknya, juga tentu lebih murah gitu, dibanding kalau tidak ada pemerintahan baru. Nah, yang kedua, tentu ini faktor juga yang perlu kita pertimbangkan, bahwa dengan adanya provinsi baru, tentu ini membutuhkan sumber daya manusia yang banyak untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Nah, dengan itu setidaknya para putra Papua itu bisa mendapatkan kesempatan dan berpotensi menjadi pemimpin di daerahnya. Jadi minimal kalau ada 3 provinsi baru, minimal ada 3 kursi gubernur yang bisa menjadi tempat apresiasi kader-kader pimpinan dari teman-teman di Papua. Nah, ini saya pikir suatu hal yang cukup positif dibanding kalau tidak ada provinsi sama sekali. Nah, dengan demikian saya berharap, kita semua berharap dengan adanya pemekaran ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dipersiapkan sebaik-baiknya untuk putra-putra Papua mengisi peluang-peluang yang ada, sehingga jangan sampai ini tidak dimanfaatkan secara optimal. Khawatir lah kalau yang memanfaatkan pihak lain itu sangat disayangkan. Oleh karenanya ya ini harus potensi yang penting untuk diapresiasi ya. Begitu, Bung Wahyu. Baik, artinya itu tadi jika kita lihat dari sisi yang pro gitu. Namun ketika saya baca di laman kbr.id 9 Mei 2022 dengan tema pro kontra masyarakat adat soal rencana pemekaran Papua, bahwa anggota DPR Papua Laurentius Kadepa mengaku telah menyerahkan aspirasi warga Papua mengenai rencana pemekaran kepada Badan Legislasi atau Balik DPR pada hari Rabu 13 April 2022, bahwa kelompok yang menolak ini khawatir bahwa pemekaran akan membuat orang asli Papua terpinggirkan karena sumber daya manusia mereka belum merata di semua kabupaten, Bang Rocky. Apa tanggapan Bang Rocky terkait hal ini? Ya, betul. Kalau itu tidak disiapkan, memang bisa terpinggirkan. Tetapi yang harus kita pikirkan bahwa ini ada peluang ketika dimekarkan itu ada peluang para putra Papua ini mendapat
kesempatan bisa menjadi pemimpin di berbagai level, baik di level birokrasi, di kepala dinas, kepala kantor, maupun kepala bidang dan seterusnya, baik termasuk sekda, kepala bagian, kepala biro dan seterusnya. Juga di level jabatan politik, termasuk gubernur, wakil gubernur itu kan bisa menjadi peluang yang besar untuk apresiasi bagi masyarakat Papua atau pimpinan-pimpinan daerah dan merupakan kader-kader putra Papua itu bisa punya peluang yang lebih banyak. Nah, tentu harus segera disiapkan. Nah, kalau berharap kekhawatiran nanti tidak siap, mau sampai kapanpun tentu tidak akan siap. Nah, dengan adanya daerah baru, tentu peluang untuk berlatih menjadi calon-calon pemimpin daerah maupun pemimpin yang lebih besar nanti, secara nasional pun bisa kalau dia sudah terlatih. Saya pikir ini peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik. Jadi kita mesti berpikiran lebih positif memandang pemekaran ini karena dengan pemekaran itu peluang-peluang yang lain jadi terbuka. Nah, tentu ada kehati-hatian kita bahwa SDM perlu disiapkan, iya. Karena kalau tidak disiapkan tentu dipaksakan nanti juga kurang bagus hasilnya. Atau justru diisi oleh pihak-pihak lain yang tentu juga kurang bermanfaat bagi masyarakat Papua. Tentu juga tidak semua jabatan harus diisi oleh putra Papua. Tentu ada kombinasi supaya ini saling terjadi kerjasama dan menjaga juga harmonisasi kebinekaan. Walaupun kita juga harus memposisikan bahwa yang harus menjadi prioritas adalah putra-putra Papua untuk bisa menduduki posisi-posisi yang kepemimpinan di daerah itu. Nah, kalau itu dilakukan, saya pikir mulai dari sekarang ada beberapa waktu yang perlu kita lakukan ini harus segera dipersiapkan calon-calon pemimpin daerah dari kalangan putra Papua ini harus segera disiapkan dari sekarang. Dan putra-putra daerah Papua harus segera mempersiapkan diri dan menyiapkan kelayakan dirinya, memenuhi kualifikasi-kualifikasi tertentu sehingga ketika tiba masanya untuk diperlukan menduduki posisi-posisi atau jabatan-jabatan tertentu, mereka sudah memenuhi kualifikasi dan siap. Nah, saya pikir persoalan kita berikutnya adalah mempersiapkan. Jadi kalau dibilang bahwa ini tidak bermanfaat, saya pikir sangat bermanfaat. Kalau dikhawatirkan putra daerah tidak atau SDM daerah tidak siap, maka mesti kita siapkan. Kalau tidak disiapkan ya sampai kapanpun tentu akan tidak siap. Nah, ini yang menjadi tantangan. Menurut saya ini tantangan kita untuk segera mempersiapkan. Ada yang pemekaran ini memang kita harus segera mempersiapkan SDM Papua, terutama para putra daerah Papua yang punya peluang untuk bisa menjadi para pemimpin di berbagai level pemerintahan, baik itu sebagai kepala dinas, baik itu sebagai kepala biro, kepala badan, maupun sekda dan seterusnya, dan di jajaran birokrasi. Nah, di jajaran politik juga harus mempersiapkan diri yang baik untuk pengisian dan kebutuhan pemimpin di level provinsi sebagai gubernur misalnya dan wakil gubernur. Saya pikir ini peluang yang bagus untuk teman-teman di Papua. Kalau tidak ada pemekaran provinsi ini, tentu peluang untuk menjabat jadi gubernur hanya yang ada saja. Nah, sekarang ada penambahan baru itu berarti ada 3 kursi gubernur kosong yang bisa dijadikan lahan ataupun potensi untuk dijadikan aktualisasi sebagai kader pemerintahan dan kader pemimpin daerah. Dengan itu saya pikir tidak ada alasan untuk kita tidak mempersiapkan diri. Saya pikir itu kuncinya di situ. Baik. Nah, tapi ada satu hal yang menarik ini Bang Rocky bahwa pemekaran Papua ini dikhawatirkan atau memungkinkan itu dibaja oleh kaum oligarki Bang Rocky sehingga rakyat Papua sendiri tidak juga mendapat manfaat maksimal dari kebijakan pemekaran tersebut Bang Rocky. Apa tanggapan Bang Rocky terkait hal ini? Ya, itu memang perlu kita waspadai itu memang. Jangankan pemekaran di Papua, di level nasional pun juga kan kaum oligarki itu suka membajak-bajak.
Jadi Hmm. mungkin kalau tidak dibajak, mungkin kalau istilah yang lebih kasar begal ya. Nah gitu. Jadi Ya. ada mereka menunggangi negara untuk kepentingan bisnis mereka, membegal apa undang-undang yang harusnya apa untuk kepentingan rakyat mereka ubah demi Hmm. kepentingan mereka. Gitu. Maka lahir Artinya ada indikasi kuat juga terhadap pemekaran Papua ini, Bang Rocky. ya kalau kalau menurut saya bukan hanya indikasi, itu sudah menjadi tabiat kan. Di Hmm. mana ada apa potensi, oh mereka antenanya sudah tinggi itu, mereka sudah memantau. Ada daerah yang baru dimekarkan, berarti kan ada peluang mereka mendudukkan orang-orangnya, kemudian menguasai SDM-nya, menguasai SDA-nya, gitu ya. Eh, Kaum oligarki ini kan sudah pemain-pemain yang lama, sehingga kita khawatir juga gitu, dan perlu diwaspadai ketika daerah dimekarkan. Kita berharap ini untuk kesejahteraan rakyat Papua, tetapi ujungnya juga misalnya tidak terjadi perubahan signifikan dan kesejahteraan tidak begitu meningkat. Justru Hmm. yang meningkat adalah kesejahteraan kaum oligarki, baik itu para politisi yang berkolaborasi dengan pengusaha atau pengusaha yang berkolaborasi dengan politisi. Nah, itu yang terjadi kan gitu. Di Hmm. level nasional kan juga demikian. Kita berharap ada perubahan, misalnya pemilihan presiden Pak Jokowi, Pak Maruf Amin. Kita berharap rakyat Indonesia semakin sejahtera, makin tidak ada pengangguran. Tapi ternyata kan tidak tercapai juga. Gitu. Hmm. Justru makin susah kan, beban kehidupan rakyat makin tinggi, bahkan hutang negara juga makin meningkat. Nah, kita memberikan warning atau memberikan lampu peringatan bagi Ya. kebijakan pemekaran Provinsi Papua ini agar hati-hati terhadap sepak terjang maupun langkah-langkah yang dilakukan oleh kaum oligarki, di mana mereka Hmm. akan menempatkan orang-orang mereka untuk bisa menduduki posisi-posisi penting di penguasa daerah. Kemudian mereka justru memanfaatkan untuk membuat kebijakan yang menguntungkan kepentingan bisnis mereka, bukan menguntungkan kepentingan rakyat Papua. Ini yang kita harus waspadai. Oleh karenanya, saya berpikir harus ada itu pemantauan, sama-sama masyarakat harus ikut memantau, ikut mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apakah ini memang untuk kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, atau justru menguntungkan kaum oligarki dan justru menambah beban bagi rakyat dan justru juga merusak lingkungan di daerah, misalnya gitu. Jadi ini yang perlu kita waspadai, sehingga kita berharap adanya pemekaran ini berdampak positif, berdampak baik bagi kesejahteraan rakyat, bukan justru berdampak baik bagi kepentingan oligarki, yang para pengusaha menjadi semakin kaya, gitu ya. Yang menguasai tambang-tambang juga mereka makin kokoh menguasainya. Nah, sementara rakyat tidak mendapatkan apa yang diharapkan, terjadinya peningkatan kesejahteraan. Yang kena busung lapar ya kena busung lapar, yang kurang gizi tetap kurang gizi, yang pendidikannya rendah tetap rendah, itu kita tentu tidak harapkan. Jadi dengan adanya pemekaran ini kita berharap justru rakyat yang sedikit diurus oleh pemerintahan yang semakin dekat dengan rakyatnya, semakin banyak jumlahnya. Saya pikir harusnya lebih memberikan dampak yang lebih baik dibanding kalau pemerintah itu hanya sedikit dan jauh tempatnya, biayanya mahal, lebih lambat dalam pengurusan, juga tentu rentang kendalinya tidak terjangkau. Nah, saya pikir itu yang perlu kita waspadai adalah tadi harus dipantau dan diawasi oleh seluruh masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu apakah memang kebijakan yang menguntungkan rakyat atau justru hanya kepentingan oligarki yang dia pikirkan atau diuntungkan. Begitu, Bung Wahyu. Baik, baik Bang Rocky. Baik sahabat Wahyu, kita sampai di sesi apa kata mereka. Bang Rocky, ini ada pertanyaan dari Pak Doni. Apakah dengan pemekaran itu bisa menjawab masalah di Papua? Saya kok sanksi, terutama masalah keamanan dan kesejahteraan. Nah, bagaimana Bang Rocky? Ya, tadi saya bilang memang
harus dipersiapkan betul, gitu. Harus diberikan konsep yang matang kepada pemerintah, juga disiapkan betul SDM-nya supaya bisa menjalankan konsep maupun sistem yang dijalankan oleh SDM yang siap. Nah, kita berharap dengan banyaknya pemerintahan yang semakin dekat dengan rakyat, tentu bisa lebih menjamin keamanan masyarakat. Nah, memang tidak berbanding lurus juga gitu. Di faktor keamanan itu minimal bisa mendekatkan dengan pelayanan kepada masyarakat gitu. Jadi kalau ada terjadi kasus semakin dekat dan semakin cepat ditangani. Tentu kita berharap fungsi pemerintahan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakatnya itu bisa dijalankan ketika roda pemerintahan itu semakin dekat dengan rakyatnya. Baik level provinsi maupun level kabupaten, kota, maupun level kecamatan atau distrik kalau di sana, maupun level kepala desa atau kampung kalau di sana. Nah itu kalau semakin dekat dan semakin banyak, saya pikir itu bisa baik tingkat keamanannya. Bagaimana dengan tingkat kesejahteraannya? Tentu kita berharap bisa meningkat. Kalau kesejahteraan dulu diurus oleh satu pemerintah provinsi atau dua pemerintah provinsi, sekarang bisa diurus oleh banyak pemerintah provinsi dan banyak gubernur, saya pikir itu tentu lebih banyak. Hanya memang yang perlu diperhatikan, perlu diwaspadai, perlu diawasi juga. Justru kita berharap jangan sampai banyaknya pemerintah dan pejabat yang ditunjuk itu justru hanya menguntungkan mereka. Artinya biaya-biaya pemerintahan habis untuk operasional saja, tidak diteruskan sampai kepada rakyat. Nah tentu ini juga jadi catatan kita supaya jangan sampai tingkat korupsinya juga meningkat misalnya. Justru kesejahteraan rakyat tidak meningkat. Nah saya pikir budaya-budaya pancing uang dengan uang misalnya itu. Jadi pejabat daerah yang pergi ke Jakarta untuk urus uang, nah itu saya pikir sudah waktunya menggunakan sistem yang lebih canggih lah. Nggak usah diurus-urus, harusnya ditransfer langsung, misalnya gitu kan. Nah itu saya pikir untuk pemerintah pusat juga harus khusus untuk Papua ini harus diperhatikan betul. Jangan sampai para pejabat berurusan di pusat untuk urusan-urusan pencairan dana, urusan yang lain-lain itu jadi lebih panjang waktunya, harus dipersingkat. Kalau memang kita sepakat bahwa sudah diberikan keleluasaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, ya harusnya dipercaya untuk mereka kelola, tinggal diawasi. Diawasi oleh pemerintah pusat, juga diawasi oleh masyarakat daerahnya. Supaya apa? Supaya betul-betul kesejahteraan rakyat itu bisa lebih tercapai gitu. Jadi kalau tidak begitu ya sama saja, mau dimekarkan dan tidak, rakyatnya tetap tidak sejahtera. Yang muncul hanya bangunan-bangunan baru secara fisik, ada kantor gubernur, ada kendaraan mobil dinas yang banyak, tetapi rakyatnya tidak sejahtera juga. Itu bisa saja terjadi kalau saja kita tidak melakukan pengawasan dan juga pemerintah tidak punya visi yang serius untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi nanti biaya-biaya maupun pendanaan habis untuk operasional pemerintahan, bukan untuk peningkatan kesejahteraan. Saya pikir itu yang harus menjadi catatan kita bersama. Dan tentu kebijakannya harus diawasi oleh masyarakat. Kalau tadi dibilang Pak Doni itu sanksi, nah kita dari sanksi itu kita yakinkan diri untuk memantau lah. Mudah-mudahan tidak terjadi korupsi yang makin tinggi, utang daerah makin tinggi. Yang kita harapkan adalah kesejahteraan yang makin tinggi, peningkatan mutu kualitas hidup juga makin tinggi, tingkat pendidikannya juga makin tinggi. Nah kalau itu terjadi kan kesejahteraan bisa meningkat. Begitu, Bung Wahyu. Baik, baik. Sekarang kita mulai bahas dari pandangan Islamnya, Bang Rocky. Sebenarnya terkait pemekaran suatu daerah itu, apakah Islam juga bisa menjawab, atau pandangan dalam Islam itu seperti apa gitu, dan apakah dahulu itu ada sejarahnya gitu, ketika Islam itu memekarkan diri gitu atau memperluas dirinya itu, bagaimana, apakah terjadi pro dan kontra juga tuh Bang Rocky? Iya, kalau kita baca-baca sejarah gitu ya, bagaimana pemerintahan Islam itu dijalankan, itu saya melihat bahwa memang agak berbeda ya. Kalau di masa pemerintahan Islam itu kan
gubernur atau level provinsi itu setingkat wali namanya ya. Jadi wali itu setingkat dengan gubernur atau provinsi, dan itu zaman dulu ya luas itu. Dulu Mesir itu disebut wali saja, sebuah gubernur. Sekarang jadi negara gitu. Nah, tentu berbeda konteksnya. Tapi justru kalau dulu tidak dimekarkan. Justru yang ada adalah pengurusan pemerintahan itu memang sudah efisien, kemudian efektif, gitu ya. Sangat murah, simple, sederhana, dan dia cepat. Jadi ini moto dalam pelayanan sistem di pemerintahan Islam itu kan gitu. Dia sederhana, dia cepat, dia murah gitu. Nah itu yang harusnya kita pelajari gitu. Nah kalau pemerintahan itu memang diperlukan, baru dibentuk. Jadi kalau dalam sistem pemerintahan tidak semua daerah harus ada kantor apa namanya itu kehakiman atau kantor hakim, kan enggak harus. Kalau di situ daerahnya tidak banyak terjadi kriminal, tidak ada yang harus diputuskan, ngapain harus dibangun kantor kehakiman kan, kantor hakim. Jadi nggak perlu. Jadi di daerah-daerah tertentu yang memang zero kriminal, zero sengketa, ya udah tidak perlu ada kantor pengadilan. Nah itu menurut saya yang perlu kita pelajari dan perlu kita contoh. Nah kalau dulu tidak ada itu pemekaran-pemekaran daerah seperti yang kita bayangkan sekarang. Kenapa sekarang daerah harus dimekarkan? Karena tadi justru saya melihat kualitas kita dalam melakukan pelayanan pemerintahan itu dari segi teknologi memang meningkat, tapi dari segi kualitas pelayanannya belum tentu meningkat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dengan teknologi yang ada, semestinya pelayanan pemerintah itu semakin baik karena dibantu dengan teknologi-teknologi yang makin canggih kan gitu. Nah, tetapi faktanya kan kita selalu budaya melayaninya itu yang jadi masalah, termasuk sistem keterbukaan yang tidak juga bagus, sehingga diperlukanlah daerah-daerah yang perlu dimekarkan supaya apa? Menjawab ketertinggalan dan keterbelakangan atau ketidakterlayaninya masyarakat. Jadi kalau dalam sistem Islam itu kan tanpa ada pemekaran pun masyarakat sudah terlayani, sudah terkontrol. Justru yang ada bukan pemekaran, tetapi muncul daerah baru, yang wilayah baru, bukan pemekaran baru, tapi wilayah baru. Kalau pemekaran itu kan wilayahnya tetap, hanya dipecah gitu. Ya. Kalau dalam Islam itu biasanya bukan wilayah tetap, wilayahnya berkembang. Adanya daerah baru yang bergabung. Nah itu yang agak unik dalam sistem Islam itu, karena dia dinamis daerah wilayah kekuasaannya atau wilayah administratifnya. Nah beda dengan sistem negara bangsa. Sistem negara bangsa itu kenapa ada pemekaran? Karena wilayahnya tidak berkembang, tidak meluas. Justru karena tidak meluas itu kebutuhannya semakin banyak sehingga dimekarkanlah itu. Walaupun bisa saja ada penggabungan, kan ada peluang untuk digabungkan. Cuma orang cenderung lebih mudah dimekarkan daripada digabungkan. Karena ada peluang untuk daerah digabungkan kalau tidak mampu dimekarkan. Intinya di pembiayaan. Jadi kalau pembiayaannya cukup, maka dia dimekarkan. Nah, kalau di Papua memang saya menganggap bahwa perlu dimekarkan, karena dengan dimekarkan itu ada aliran dana dari pusat ke daerah yang memang itu menjadi stimulan untuk perputaran ekonomi di sana. Minimal pembangunan ada di sana, minimal ada penambahan SDM, penambahan fasilitas dan seterusnya. Dan dengan itu akan memutar roda perekonomian. Dan dengan berputarnya itu ada terjadi peningkatan ekonomi dan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tinggal kebijakannya dan perlindungannya. Jangan sampai perputaran ekonomi yang baik justru yang menikmati bukan masyarakat, tapi tadi saya bilang kaum oligarki. Nah, itu yang menjadi catatan kita. Begitu, Bung Wahyu. Baik. Terima kasih banyak, Bang Rocky. Nah, mungkin sebelum kita close, saya berikan waktu kepada Bang Rocky untuk memberikan closing statement terkait tema kita terkait pemekaran Papua untuk kesejahteraan rakyat waspadai dibajak oligarki. Silakan, Bang Rocky. Ya, jadi pemekaran tentu kita apresiasi
karena itu salah satu di antara alternatif mempercepat tingkat kesejahteraan. Tetapi harus ada waspada dari kita semua, jangan sampai tujuan untuk mensejahterakan rakyat itu justru ditunggangi oleh kepentingan oligarki, bahkan dibajak oleh mereka, atau bahasa mungkin dibegal oleh mereka, sehingga kesejahteraan itu tidak jatuh kepada rakyat, tapi kesejahteraan justru jadi milik kaum oligarki, yaitu para pengusaha maupun para politisi tertentu. Nah, sehingga kita berharap ini jadi kewaspadaan kita semua, sehingga dari awal sudah kita bisa antisipasi sebelum terjadi pergeseran tujuan pemekaran itu sendiri dari untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi meningkatkan kesejahteraan kaum oligarki. Nah, itu yang tidak kita kehendaki itu. Kita berharap pemekaran Papua bisa memberikan kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua sebesar-besarnya dan seluas-luasnya, dan tentu untuk juga memberikan efek peningkatan kesejahteraan bagi Republik ini. Kalau rakyatnya Papua sebagian besar sudah disejahterakan, bisa menunjang tingkat kesejahteraan secara nasional juga. Saya pikir begitu yang dapat kami sampaikan. Salam untuk saudara-saudara kita di Papua, rekan-rekan kita di sana, dan juga untuk seluruh rakyat di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Wali semuanya, balik sudah pertemuan kita dalam tema pemekaran Papua untuk kesejahteraan rakyat, waspadai dibajak oligarki. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini kita bisa memahami dan kita kawal bersama bahwa pemekaran Papua adalah untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk saudara-saudara kita di Papua. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bang Rocky atas waktunya, dan kepada sahabat Wayu saya juga ucapkan terima kasih atas waktunya sudah berkenan setia menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.